Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Anime ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Harishigawa Kodaka yang baru 1 bulan pindah ke sekolahan yang ada di Jepang. Sejak dia pindah ke sekolahan itu, dia dicap sebagai orang yang berandal dan sangat sulit mendapatkan seorang teman. Seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang pria yang ditakuti oleh siswa yang lain. Padahal dia orang biasa aja. Dia adalah Kodaka. Pas mau masuk kelas, dia mendengar di kelas ada yang lagi ngobrol. Pas dia buka sedikit, di dalam ada satu cewek yang lagi ngobrol. Terus si Kodaka berpikir itu cewek yang namanya Yojora. Yang dia lihat, dia itu sering menyendiri dan gak punya teman. Dia aneh. Pas dia masuk, ternyata ada Yojora doang di situ. Kodaka makin bingung. Nih si Jora ngobrol sama siapa? Alhasil, Yojora ngeles kalau dia lagi ngobrol sama angin. Namanya Tomo-chan. Di situ mereka cekcok panjang lebar karena sama-sama gak punya teman. Lalu Kodaka menyarankan buat masuk klub aja. Tapi Yojora menolak karena udah telat kalau mau masuk. Tak lama terlintas di pikiran Yojora dan dia langsung pergi. Setelah itu diceritakan sebulan lalu ketika Kodaka pindah sekolah. Dia ngobrol sendiri di dalam bus. Cuma dia kesiangan. Alhasil murid sama guru di situ jadi takut karena tampang Kodaka yang sangat menyeramkan. Lalu ketika malam Kodaka terlihat sedang masak di rumahnya. Keesokan harinya Kodaka mantau terus si Yojora yang nampak masih sendiri. Setelah mau pulang, Yojora mengajak Kodaka. Terus Yojora menyampaikan kalau dia telah membuat sebuah klub baru. Namanya klub keakraban. Di mana klub itu buat cari pertemanan yang benar-benar teman. Kodaka sudah terlebih dahulu dimasukkan klub itu. Ruangan klub mereka ada di ruangan santai gereja. Lalu Yojora mengajak buat nyebarin poster biar ada yang masuk klub mereka. Tapi poster tersebut sangat-sangat pusing, bos. Setelah menempel dan membagikan, pas mereka kembali ke ruangannya, tak lama ada yang mau daftar. Dia adalah Sena. Yojora menolak keras. Kata dia, Sena mah udah populer. Banyak teman, suka diikuti banyak cowok. Dan juga dia anak yang pemilik sekolahan itu. Di sisi lain, Sena terus memaksa buat masuk klub tersebut. Sampai akhirnya ketika ia berjanji tujuan dia pengen cari teman yang sebenarnya, dia diizinkan masuk. Baru mah duduk, udah adu mulut soal ukuran mereka masing-masing. Aduh, Kodaka makin bingung karena mereka udah satu klub, mereka bisa berteman, namun tidak Ferguso. Itu dua cewek malah makin panas yang membuat Kodaka gak tahan dan dia langsung keluar. Keesokan harinya Kodaka datang udah kena marah sama si Sena. Gara-gara nama doang. Si Yojora pun sama, dia juga marah-marah. Lalu dia mengusulkan buat cari teman pakai game. Yojora menyarankan buat memainkan PSP, memainkan Monster Hunter. Karena dia melihat orang-orang yang lagi mabar, mereka jadi erat tali persahabatannya. Lalu Yojora menyuruh yang lainnya bawa pada hari Senin. Singkat cerita, pas hari Senin mereka punya semuanya. Kodaka baru aja buat, si Yojora baru level 3. Nah, si Sena udah level 6 aja. Yojora curiga dong. Ternyata Sena udah main selama 53 jam. Tanpa berlama-lama mereka langsung mabar. Disinilah mulai saling serang antar Sena dan Yojora. Kata Sena dia kagak sengaja, tapi Yojora masih sabar dengan itu. Pas Sena lagi mancing, mulailah si Yojora. Yojora makin menjadi-jadi. Pas ada bos,
Lagi-lagi Yojora nusuk pakai panah tidur, lalu simpan dan mereka berhasil. Tapi hawa semakin panas antara mereka berdua. Dan stage selanjutnya bukannya lawan musuh, mereka malah saling serang. Tapi dikala mereka sedang ribut, Kodaka sibuk cari item. Lalu tak lama dia mati diserang. Cuman tuh dua cewek gak peduli, sampai akhirnya mereka gagal di stage itu. Mereka menyimpulkan bahwa menggunakan metode seperti itu buat cari teman tidak bisa. Ini malah makin ribut, alhasil tidak diteruskan. Pas Kodaka mau pulang, dia mendengar ada yang ngomongin Monster Hunter. Kodaka auto nanya dong, tapi tuh orang udah takut sama Kodaka. Sampai dicap sama orang-orang meras orang tersebut. Keesokan harinya, si Sena tiba-tiba aja bawa TV sama PS ke ruangan klub. Katanya cocok buat mereka yang ada di situ. Terus dia mau memainkan game. Namanya kayak kehidupan di sekolahan gitu. Cuman tuh game harusnya buat cowok. Tapi ya digas lah sama si Sena. Awal bikin nama pun mereka udah pada ribut duluan. Sampai akhirnya dinamai oleh nama yang aneh. Pas dimulai Kodaka langsung emosi. Gamenya tidak sesuai. Namun tak lama ada Akira. Cuman tuh dua cewek milih meninggalkan Akira. Karena katanya murahan. Terus cewek kedua Yukiko. Kini mereka berdua membela Yukiko. Alhasil, kencanlah sama dia sampai baper gak ketulungan. Tapi di tengah-tengah itu Yukiko ngejauhin avatarnya si Sena. Karena udah ngejelek-jelekin si Akira. Alhasil, si Yukiko jadi marah. Namun mereka berdua masih percaya sama Yukiko. Tapi ternyata pas bertemu Yukiko masih nolak aja. Alhasil karena terlalu menghayati game jadi begini. Keesokan harinya ketika Kodaka mau masuk, Sena memanggil dia. Dia menyarankan main game yang ia main. Karena dia udah tahu storynya. Yang kemarin dia benci si Akira, ketika dia pilih, ternyata Akira lebih baik. Si Sena memainkan game itu semalaman. Jadi disarankan buat Kodaka memainkan game itu. Singkat cerita, ketika Yojora dan Kodaka masuk klub, di situ ada Sena yang lagi main game khusus dewasa. Kan anjir. Debat pun terjadi lagi. Si Sena nganggap kalau itu bukan game mesum. Namun si Yojora justru sebaliknya. Katanya itu game lagi populer banget, tapi tetap aja bahaya. Cuman si Sena kekeh kalau game itu biasa aja. Dan juga ada unsur seninya. Nah, Yojora langsung menantang suruh membaca adegan itu. Kalau tidak ada unsur dewasanya. Alhasil, dibacalah sama dia. Mula-mula dia biasa aja. Lama-lama tangannya gemeteran, kupingnya memerah sampai terbawa suasana. Dan langsung kabur saking gak kuatnya. Setelah Kodaka pulang, dia langsung masak buat adiknya yang bernama Kobata. Dia suka banget sama anime alias wibu. Sampai terobsesi sama karakter anime tersebut. Lalu diceritakan kalau bapaknya kerjanya dipindahkan ke Amerika. Sedangkan Kodaka memutuskan buat tinggal di Jepang sama adiknya yang wibu itu. Keesokan harinya lagi-lagi Sena sedang memainkan game. Kini gamenya bukan bertema sekolah lagi, melainkan pantai. Secara tiba-tiba dia mau diajarkan berenang sama Kodaka. Kodaka mah mau-mau aja. Lalu ditetapkan hari Minggu nanti. Dan jangan sampai tahu kalau Sena gak bisa berenang. Terus dia cepet-cepet cari baju berenang. Dan Kodaka menutup rapat-rapat yang lagi Sena lakukan. Singkat cerita, Kodaka berangkat buat ngajarin berenang. Namun dia telat datang.
Setelah sampai di sana, Kodaka mengajari si Sena. Tapi Sena sangat cepat memahami dan cepat bisa. Setelah itu mereka makan lalu bercerita kalau tempat berenang ini sebentar lagi akan ditutup karena pengunjungnya yang sangat sedikit. Dan juga si Kodaka belum nyapa bapaknya si Sena. Sena auto GR. Secara bapaknya si Sena deket banget sama bapaknya si Kodaka. Lalu Kodaka pergi ke air. Pas keluar dia melihat Sena sedang dikelilingi banyak pria. Sena menghina lelaki itu sampai mau menghajarnya. Untung aja ada si Kodaka. Kodaka langsung menunjukkan wajah jahatnya. Dan benar saja, si Sena emang agak keterlaluan. Dia suka merendahkan orang lain. Dan suka menghina juga. Sampai si Kodaka marah besar. Lalu pas pulang karena kejadian tadi, jadi merasa canggung satu sama lain. Tapi Sena gak kapok buat berenang bareng lagi. Pas si Kodaka lagi nonton, dia dikejutkan oleh adiknya yang ketakutan. Yang airnya tiba-tiba jadi dingin. Lalu si Kodaka menceritakan dia waktu kecil ketika dia dihajar oleh bocil lain. Lalu bertemu dengan seorang yang menganggap dia lemah. Alhasil, dia nggak nerima. Lalu terjadilah gelut random. Disitulah mereka berdua berteman. Lalu tuh anak dapat motivasi yang bagus banget dari ibunya. 友達100人できなくてもいいから100人分の友達を作りなさいって大切に思える本当の友達がいる Nah, gimana? Mending satu teman yang benar-benar teman atau banyak tapi seliweran doang. Kalau kata orang, cari teman zaman sekarang modal uang aja, mereka bisa diajak berteman. Bener gak teman-teman? Si Kodaka ternyata mimpi. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Yojora bertingkah aneh. Lalu si Kodaka pulang. Dia kangen sama teman dulunya itu, yang udah 10 tahun belum ketemu lagi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.